Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid. Dan ini adalah majelis kita yang ke-13. Pelajaran kita yang ke-13. Majelis yang ke-13 ini merupakan bagian ke-6 dari pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu. Sekaligus merupakan bagian akhir dari Kitabul Ilmi. Iya. Pada pembahasan terakhir tentang adab-adab menuntut ilmu ini, kita akan sebutkan satu lagi adab yang mesti diperhatikan dan dijaga oleh para penuntut ilmu, yaitu hendaknya mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Masalul ladzina humilut Taurah, thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, yang telah diberi amanah kepada mereka kitab Allah, yaitu Taurat, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kemudian mereka tidak memikulnya, mereka tidak mau mengemban amanah Taurat, mengamalkan isi dari Taurat. Ya, keadaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan orang-orang yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, tapi kemudian mereka tidak mau mengamalkan kandungan dari kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Bani Israel dan orang-orang yang semisal dengan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai membawa kitab-kitab. Ya, di mana kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang dibawa oleh keledai tersebut tidak, ya, sama sekali tidak menjadikan keledai menjadi cerdas dan mulia. Ya, begitupun orang-orang Yahudi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka Alkitab, ya, telah memberikan kepada mereka Alkitab yaitu Taurat, akan tetapi Taurat ini tidak membuat mereka terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka membaca dan memahami kitab Taurat tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkannya, ya. Karena mereka tidak mengamalkannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, orang-orang yang berilmu di kalangan kita yang tidak mengamalkan ilmunya itu Yahudinya umat ini. Orang-orang yang berilmu dari umatnya Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, itu adalah Yahudinya umat ini. Karena mereka bertasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Teramat jeleklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, Bani Israel itu mendustakan ayat-ayat Allah. Apa makna mendustakan di sini? Apakah mereka tidak meyakini kalau Taurat tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan mereka yakin dan tidak ragu sama sekali bahwasanya Taurat itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diponis oleh Allah Subhanahu wa taala mendustakan ayat-ayatnya bukan karena mereka mengingkari,
bahwasannya Taurat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diponis mengingkari ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Allah disebabkan karena mereka membaca dan memahaminya tetapi tidak mau mengamalkannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar." Ada seorang laki-laki yang didatangkan pada hari kiamat nanti, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ada seorang laki-laki yang pada hari kiamat nanti didatangkan, kemudian dilemparkan ke neraka. Fayandaliku aqtabuhu finnar. Lantas kemudian usus-ususnya, isi perutnya itu terburai di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahahu. Kemudian dia berputar-putar seperti keledai yang memutari penggilingan. Keledai yang dipakai untuk memutar penggilingan. Iya. Fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna. Kemudian setelah itu para penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Ya. Fayaquluna, kemudian mereka bertanya, "Ai fulan, masya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar?" Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Ya, kenapa engkau ada di sini di dalam neraka? Dalam keadaan seperti ini, bukankah engkau dahulu dalam kehidupan dunia selalu menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan kejelekan? Qala kuntu amirukum bil ma'rufi wa atihi. Iya benar. Aku dahulu dalam kehidupan dunia memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum anil munkari wa atihi. Sebagaimana halnya aku dahulu melarang kalian dari berbuat kemungkaran, dari melakukan perbuatan dosa, tetapi aku sendiri melakukannya, wa iyadzubillah. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang memerintahkan kebaikan tetapi dia tidak mengamalkannya, yang melarang dari kejelekan tapi dia pula yang mengamalkannya. Wa iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yajidhu illa kibran." Ya, siapa yang mempelajari ilmu agama lantas dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya tersebut hanya menambah kesombongan bagi dirinya. Ya, hanya menambah kesombongan bagi dirinya. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk merentas jalan surga. Ya, ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka dia akan menjadi musibah demi musibah. Dan musibah pertama adalah ketika ilmu tersebut menjadikan pemiliknya itu menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri di hadapan anak manusia. Dan sahabat yang mulia yang lainnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hatafa bil ilmi al-amala fa in ajaba wa illa irtahala." Ya. Amal itu memanggil-manggil ilmu. Amal itu memanggil-manggil ilmu. Jika panggilan tersebut direspon, maka itulah yang diharapkan. Maka itulah yang diharapkan. Harapannya dan tujuannya ilmu itu kan untuk diamalkan. Wa illa fartahala. Akan tetapi jika ilmu itu tidak diamalkan, maka amalan akan pergi meninggalkan ilmu. Tidak ada manfaat dari ilmunya. Ya, tidak ada manfaat dari ilmunya. Dan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, "Kunna nasta'inu ala hifdzil hadisi bil amali bih." Dahulu kami berupaya untuk menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Ya, dahulu kami berupaya untuk menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Kemudian sahabat yang mulia Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Innaka lan takuna 'aliman hatta takuna muta'alliman." Engkau tidak bakal menjadi seorang yang berilmu sampai engkau menjadi penuntut ilmu. Perhatikan ya, innaka lan takuna 'aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi seorang yang berilmu sampai engkau menjadi penuntut ilmu. Ya, karena ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara dipelajari. Walan takuna muta'alliman
walan takuna muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta. Dan engkau tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu sampai engkau mengamalkan apa yang engkau pelajari. Ya. Seseorang itu dikatakan penuntut ilmu kalau dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Dan seseorang itu tidak mencapai derajat ulama, disebut sebagai orang yang berilmu, ya, sampai dia menjadi penuntut ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amalan, dan amalan itu adalah pengikutnya ilmu. Ilmu itu imam, amal itu adalah makmumnya. Kemudian al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, man talabal ilma lil amali waffaqahullahu wa man talabal ilma li ghairil amali yazdadu bil ilmi fakhran. Ya, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya, kemudahan untuknya di dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi man talabal ilmi li ghairil amali, siapa yang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, ya, yazdadu bil ilmi fakhran, maka ilmunya tersebut hanya akan menambah kesombongan bagi dirinya, ya, menambah kesombongan bagi dirinya. 6. Beliau rahimahullah juga mengatakan, idza ta'allama al-'abdu al-ilma liya'mala bihi kassarahu ilmuhu. Jika seorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin merunduk, semakin tawadhu', ya. Wa idza talamal ilma li ghairil amali bihi zadahu fakhran. Wa idza ta'allamal ilma li ghairil amali bihi zadahu fakhran. Namun jika seseorang itu mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Kemudian Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah mengatakan, masalun man ta'alama ilman la ya'malu bihi kamasali tabibin mahu dawa la yatadawi bihi. Ya. Perumpamaan seorang yang mempelajari ilmu tetapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti seorang dokter yang dia itu memiliki obat tetapi dia tidak berobat dengannya. Kemudian Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, masyai'un adarru 'alaikum min mulukis su'i wa ilmin la yu'malu bihi. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi kalian selain daripada raja yang jelek, pemimpin yang zalim, dan ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian Al-Imam Abul Wahid Ibnu Zaid rahimahullah mengatakan, man amila bima alima fatahallahu ma la ya'lamu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dia pahami, maka Allah akan membukakan untuknya hal yang sebelumnya tidak dia ketahui. Jadi mengamalkan ilmu itu adalah sarana untuk mendapatkan tambahan ilmu. Apabila seseorang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Al-Imam Ma'ruf Al-Kharhi rahimahullah mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahallahu 'alaihi babal 'amali wa aghlaqa anhu babal jidali. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Allah akan mudahkan baginya untuk mempelajari dan memahami ilmu. Wa aghlaqa anhu babal jidal, dan Allah akan tutup untuknya rapat-rapat pintu jidal, perdebatan, ya. Dan kebalikannya, wa idza arada bi abadin syarran aghlaqa alaihi babal ilmi wa fataha alaihi babal jidali. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, Allah akan tutup untuknya pintu-pintu ilmu
dan Allah Subhanahu wa taala akan buka untuknya pintu jidal. Dia menjadi orang yang suka berdebat tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala padahal dia bukanlah orang yang berilmu. Iya, ini musibah di atas musibah. Kemudian Abu Qilabah pernah berkata kepada Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah, idza hadatsa laka ilmun fa ahdits bihi ibadatan wa la yakun hammuka an yuhadditsa bihin nasa. Apabila kamu mendapatkan ilmu, ya, apabila engkau mendapatkan ilmu, memahami suatu bagian ilmu dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka munculkanlah keinginan ibadah kepadanya. Jadikanlah ilmu tersebut sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yakun hammuka an yuhadditsa bihin nas. Jangan sampai keinginanmu hanya untuk menyampaikannya kepada manusia. Sudah dapat ilmu, keinginannya hanya untuk mengajarkannya kepada orang lain dan tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut bagi dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doa yang sangat bermanfaat ya bagi kita semuanya agar diberi ilmu yang bermanfaat ya, yaitu ilmu yang melahirkan amal saleh. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan, tidak melahirkan amal saleh, tidak menambah timbangan kebaikan seorang hamba. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la yashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas seraru lakus terhadap dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak didengar. Ya, dan dari doa yang tidak didengar. Ini 4 macam atau 4 pintu kerugian bagi seorang hamba. Ketika ilmunya tidak bermanfaat, tidak melahirkan amal saleh dan ketakwaan, ketika hatinya tidak pernah khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk ya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, ketika jiwanya itu tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dengan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bagian darinya. Kemudian yang keempat adalah dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semua dengan banyak-banyak membaca doa ini pada kesempatan-kesempatan yang mustajabah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Terbebas dari 4 kerugian ini berarti seseorang ya dia akan menjadi bagian daripada orang-orang yang beruntung insyaallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu. Dan berarti selesai juga rangkaian pembahasan kita di dalam Kitabul Ilmi. Sudah disebutkan sebelumnya pada awal-awal pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu, bahwasanya adab yang mesti diperhatikan dan dijaga oleh para penuntut ilmu itu sangat banyak. Sebagian ulama ada yang menyebutkan sampai 60 adab atau bahkan lebih daripada itu semua. Dan pada pelajaran kita ini kita hanya menyebutkan 7 saja ya dari seluruhnya ya yang kita anggap 7 ini merupakan adab yang paling penting. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berdoa, memohon kemudahan kepada Allah untuk bisa mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesucian hati. Yang keempat, menjauhi kemaksiatan, ya. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh. Yang keenam, bersabar, dan yang terakhir, mengamalkan ilmu. Ya, sekali lagi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan.
Kesimpulannya, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ya, bukan sekedar untuk dijadikan sebagai maklumat atau wawasan semata. Mengamalkan ilmu merupakan sebab terjaga dan bertambahnya ilmu. Ya, mengamalkan ilmu itu adalah salah satu sebab terjaga dan bertambahnya ilmu. Sedangkan tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab hilangnya keberkahan ilmu. Merupakan sebab hilangnya keberkahan ilmu dan sebab kebinasaan penuntut ilmu di dunia dan di akhirat, wa iyadzubillah. Seperti tadi disebutkan di dalam hadis Nabi bahwasanya akan ada nantinya seseorang yang dijebloskan ke neraka dalam keadaan isi perutnya terburai. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang yang dalam kehidupan dunia senantiasa memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan dia sendiri malah melakukan kejelekan-kejelekan yang dia larang dari umat manusia. Nah, wa iyadzubillah. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Naktafi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.